Kini, timnas U22 Thailand dikucilkan, dikritik sana-sini, dan dibacotin di media sosial secara masif. Bukan hanya oleh orang Indonesia saja, tapi oleh warga Kamboja juga yang merasa tidak dihargai sebagai tuan rumah SEA Games akibat kelakuan seekor pemain Thailand yang membuang maskot SEA Games dan medali peraknya ke arah penonton. Bukan hanya itu saja, pemain senior Thailand yang kipernya itu loh, yang namanya Kawin, iya namanya Kawin, juga ikut kecewa dan sangat merasa malu akibat tingkah laku dari para kroco-kroconya itu yang membuat provokasi ke bench Indonesia. Bang Kawin merasa bahwa mereka tidak menunjukkan sifat Thailand yang sesungguhnya. Emang sifat aslinya kayak gimana? Untuk cabur sepak bola, SEA Games sudah selesai dengan Indonesia yang keluar sebagai juara. Tapi cerita, suasana, kontroversi belum selesai. Bahkan FIFA siap mengusut jika Indonesia melapor. Apa yang harus dilaporkan? Ada beberapa indikasi bahwa Indonesia dicurangi oleh wasit dan juga tim Thailand yang memicu keributan kemarin. Indikasi kecurangan wasit di antara lain adalah kartu merah pertama Arhan waktu lawan Singuyen, prank tambahan waktu yang sebenarnya sudah habis tapi pertandingan masih dilanjut sampai 2 menit. Edan, FIFA siap membantu semua masalah itu dengan syarat Indonesia harus menyiapkan barang bukti dan beberapa berkas. Apalagi ketua PSSI kita, Pak Erick Thohir, itu kawan baiknya dari Presiden FIFA yang botak itu loh, Infantino. Tentu akan sangat mudah untuk mengurus hal ini. Namun sekali lagi, balik lagi ke PSSI-nya, mau lapor atau kagak? Beberapa staf memang sudah siap membantu Pak Erick untuk membantu berkas laporan. Hanya saja kemarin semua masih pada sibuk dengan euforia perayaan juara timnas. Balik lagi ke Thailand, salah satu orang pengurus hotel tempat timnas Thailand menginap berkata bahwa orang-orang Thailand ini rewel dan selalu mengeluhkan fasilitas latihan yang ada. Si orang hotel menilai bahwa sifat orang Thailand itu berbeda terbalik dengan pelatih Indonesia yang ketika mencetak gol selalu mencium rumput katanya. Ya, itu mah sujud pak. Warga Kamboja juga mengkritik para pemain Thailand ini. Kekalahan mereka dari Indonesia disebut karena karma. Karma karena selalu merendahkan bangsa lain. Karma karena selalu merasa bahwa mereka yang paling hebat di kawasan ASEAN. Karma karena merasa warianya paling pada cantik. Enggak, yang terakhir canda guys. Dan sekalinya terjungkir langsung dihujat sana sini, kritik dari mana-mana. Mereka mendapat banyak kritikan bukan karena kalah di final saja, tapi karena tingkah lakunya yang seperti orang tolol. Olahraga itu menjunjung tinggi sportivitas dan rasa respect. Nah, mereka merayakan gol di bench Indonesia. Itu adalah salah satu tindakan paling tidak terpuji. STY bahkan dulu sempat menyemprot Asnawi di AFF yang dulu-dulu itu loh, karena Asnawi menghampiri pemain Singapura yang gagal mengeksekusi penalti dan berkata thank you. Menurut STY itu tindakan yang tidak sportif. Apalagi tindakan Thailand kemarin, bukan 1-2 pemain tapi seluruh staf ikut merayakan gol di bench Indonesia. Bahkan Federasi Sepak Bola Thailand akan melakukan investigasi soal keributan di final kemarin. Siapa saja yang salah maka federasi tersebut akan menghukumnya. Beberapa pengamat sepak bola Thailand juga merasa bahwa fase timnas mudanya saat ini adalah yang terburuk. Meski masuk final, tapi mereka jika dilihat dari passing-passingnya sangat hancur. Katanya sih gitu. Tentu ini akan menjadi angin yang segar buat timnas senior kita di masa depan. Tinggal dimatengin lagi aja nih yang U22-nya. Bukan gak mungkin gelar AFF pun bisa diraih. Karena gini, masalah epik di sepak bola kita itu adalah ketika kelompok umur bagus, kelompok umur juara, tiba udah gede, malah hilang coy, gak tau kemana gitu. Jadi jangan sampai ya, kita harus hancurkan dominasi si Gajah dan si Nguyen. Kita harus merebut kejayaan di kawasan ASEAN, bahkan Asia. Para klub juga harus kerja keras lebih dalam lagi di akademi-akademinya. Mereka harus terus mencari bibit-bibit terbaik yang nantinya akan disumbangkan kepada negara.